Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih bicara tentang kartu tani. Kemarin saya pernah menjanjikan bahwa akan membahas masalah NIK yang berbeda dengan KTP. Jadi memang kayaknya semakin hari ini pupuk bersubsidi atau proses pengambilan pupuk bersubsidi ini makin kompleks permasalahannya. Nah, banyak hal yang mungkin kemarin yang sudah dalam video-video yang berlalu sudah kita bahas. Nah, kali ini kita akan coba membahas masalah penulisan yang berbeda atau salah, NIK yang salah pada format RDKK untuk menebus kartu tani, untuk menebus pupuk bersubsidi. Ada beberapa kasus yang sempat dikirim ke saya, ada di kolom NIK RDKK itu terakhirnya angka 00 semua di NIK-nya, itu kesalahan. Terus kemudian juga ada NIK yang cuman beda pada kolom tanggal atau kolom bulan dan lain sebagainya. Tadi salah pengetikan. Nah, apakah yang seperti ini bisa mendapatkan pupuk bersubsidi? Ya, kita bahas nanti. Sebelumnya kita akan coba melihat apa yang sebenarnya terjadi, kenapa bisa ada kesalahan NIK. Kesalahan pertama biasanya ada pada kolom tanggal dan bulan, kebalik kan. Misalnya angkanya tanggalnya tanggal 1 bulan 7 tahun 97. Nah, di sini yang terjadi biasanya di print out atau di RDKK itu kebalik, tanggal 7 bulan 1 tahun 97. Nah, ini biasanya proses kesalahannya pada saat mengkonvert CSV ya untuk diupload ke RDKK itu. Nah, ada pilihan-pilihan di situ menu tanggal. Kalau kemauan RDKK, kemauan aplikasi RDKK itu kan penulisannya 1997, terus kemudian bulan 7, 07, garis datar 07, garis datar 01. Itu yang diminta oleh sistem aplikasi RDKK. Tapi saat penulisan biasanya kita menggunakan kata 01, garis miring 07, garis miring 97. Itu biasa ketika dirubah formatnya agak kebalik-balik karena tidak semua laptop settingannya sama. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, kenapa angkanya bisa 00? Nanti mudah-mudahan bisa saya carikan buktinya. Kalau tidak bisa, cukup saya gambarkan secara simpel saja. Tahun 2019, sebenarnya inputan RDKK itu mulai sejak tahun 2017, kemudian tahun 2018, dan tahun 2019. Tahun 2019 itu untuk pengusulan RDKK tahun 2020. Penginputan tahun 2020 itu peruntukannya adalah untuk penebusan pupuk bersubsidi tahun 2021. Nah, di sini prosesnya. Dulu penulisan NIK pada kolom RDKK itu tahun 2018 sampai 2019 itu tidak diterima oleh sistem ketika ada tanda petik. Ya, ada tanda petik karena penulisan Excel itu biasanya kalau misalnya untuk daerah Sulawesi kodenya 732401 dan seterusnya. Nah, di sini di aplikasi itu di tahun 2019 itu tidak menerima ada tanda petik. Sementara kalau penulisan Excel itu kalau tidak dirubah dulu formatnya, diperbaiki dulu formatnya, itu bisa tertulis ketika ada tanda petik. Nah, itu proses tahun 2019. Dan proses tahun 2019 itu ternyata menjadi acuan untuk penerbitan kartu tani. Jadi bisa saja saat itu penulisannya benar. Ya. Tahun 2019 itu saat itu mungkin penulisannya benar. Karena mungkin masih sangat teliti atau apalah. Terus kemudian dijadikan
bahan untuk pencetakan kartu tani ataupun pengempringan format RDKK. Tahun 2019 mungkin benar. Nah, yang jadi masalah ketika tahun 2020. Ketika tahun 2020, barang tahun 2019 yang ada di sistem itu di-download, kemudian diedit lagi, diperbaiki supaya masuk tahun 2020. Nah, saat proses pendownloadan ini dari 2020 ke 2021 ini, peruntukan 2021 ini, biasanya di situ ada permasalahan. Ketika tidak dikontrol, proses NIK yang ada dalam form CSV tadi itu yang di-download dari 2020 itu akan berubah ketika mau di edit lagi di kolom Excel. Mungkin teman-teman ada yang terlena di sini. Anggap saja karena ini barang sudah pernah diupload berarti sudah benar gitu ya kan. Tetapi ternyata di proses ini, proses convert ini biasanya terjadi kesalahan dari admin. Pokoknya angkanya 0 semua dan tidak disadari oleh admin. Di belakangnya 0 sampai satu kecamatan, satu desa atau satu kelompok. 0 semua karena mungkin saat perbaikan itu tidak terpantau oleh admin. Begitu diupload apakah itu lolos? Pasti lolos. Karena NIK yang angkanya 00 itu masih dianggap NIK yang benar oleh sistem karena jumlah digitnya sama, 16 digit. Itu dianggap sah oleh sistem aplikasi. Karena sistem aplikasi untuk sementara ini saya melihatnya belum auto connect, belum connect dengan Dukcapil misalnya. Kalau misalnya dengan Dukcapil langsung connect, ya langsung tersortir dengan sendirinya. Nama dan tanggal lahir itu tidak akan lepas, tidak akan beda sama data Dukcapil. Tetapi ini tidak akan terjadi seperti itu karena memang sistem ini bekerja sendiri untuk kolom NIK dan kolom nama. Bahkan kolom nama pun akan berubah, bisa saja berubah. Berbeda maksud saya. Di desa A atau di kelompok A dia bisa namanya country dengan NIK yang sama, di kelompok B bisa menjadi Muhammad Riono. Bisa saja, tergantung dulu pengusulan ketua kelompoknya seperti apa. Dan oleh sistem diterima ketika tidak ada, ketika akumulasi luas lahan itu masih 2 hektar ke bawah. NIK-nya sekian-sekian, sama-sama NIK-nya sekian-sekian, tapi namanya berbeda, masih bisa diterima oleh sistem. Karena memang tidak ada proteksi yang tidak connect langsung dengan Dukcapil misalnya. Nah, itu permasalahan, gambaran sedikit tentang permasalahan kenapa bisa terjadi kesalahan NIK. Sekarang pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua, terus bagaimana apakah si petani yang dengan NIK yang salah ini bisa menebus pupuk? Jawabannya begini. Kalau dalam PEDUM, dalam aturan, ataukah SK Menteri dan lain sebagainya, saya belum menemukan cara mensiasati atau menemukan solusinya ini. Saya belum menemukan. Ada tulisan mengatakan ketika NIK berbeda dengan KTP harus dilakukan, ini belum ada. Sampai saat ini belum ada. Tapi ini ada pertimbangan. Ini ide saja, opini saja, atau ide saya lah. Dari saya gini. Membuat surat keterangan atau minta surat keterangan dari aparat desa setempat, kepala desa setempat, menerangkan bahwa si A ini betul pemilik RDKK kelompok tani ini dengan nomor NIK sekian. Pokoknya orang aparat desa pasti lebih tahu dalam hal ini untuk urusan surat menyurat. Kalau saya ya mungkin bukan kemampuan saya untuk yang seperti itu, membahasa atau mau merangkai kata yang seperti itu. Jadi intinya si petani atau si pengurus kelompok tani meminta surat keterangan dari pemerintah desa setempat untuk dibuatkan surat yang menyatakan bahwa
RDKK ini betul-betul milik saya si petani ini. Jadi seperti itu langkah pertamanya ya, langkah pertamanya. Terus kemudian nanti kita susun ke pertanyaan berikutnya. Apakah pengecer, distributor bisa menerima ini? Ya, masalahnya gini, pengecer atau produsen itu tidak akan terbayar ketika NIK yang diinput di tim verbal kecamatan itu tidak sama, ya kan? Ketika tidak sama, otomatis sistem verifikasi nanti itu akan mengatakan bahwa orang ini tidak terdaftar dalam RDKK karena NIK-nya tadi angkanya berbeda. Nah, solusinya seperti apa? Tim verbal ketika yakin bahwa itu pemiliknya sama karena tadi sudah menerima fotokopi KTP, menerima surat keterangan dari desa, dan menerima format dari lampiran SK kementerian, ada 3 lembar jadinya, itu tim verbal seharusnya sudah bisa menerima. Kenapa? Karena surat keterangan dari desa itu saya kira memang sah menurut hukum kan. Pemerintah desa itu surat keterangannya legal, ya kan? Sangat sah karena mereka sudah berbadan hukum. Gitu. Jadi terus kemudian yang perlu dilakukan, tim verbal menginput dengan NIK yang ada di RDKK, jangan menginput yang di KTP. Sekali lagi ya, saya ulangi karena blunder bahasanya. Tim verbal menginputnya sesuai yang ada dalam RDKK, bukan yang ada dalam KTP asli. Itu nggak ada, ini RDKK, ini KTP asli. Jadi yang diinput oleh tim verbal itu yang ada di RDKK, bukan yang ada di KTP. Jadi kalau sudah proses itu terjadi, maka semuanya akan aman. Petani dapat pupuk. Nah, ini yang jadi masalah kalau sampai petani nggak dapat pupuk kan kasihan. Nah, petani dapat pupuk, terus kemudian si produsen pupuknya juga dibayar oleh pemerintah. Karena verbal mengatakan bahwa oh iya orang ini terdaftar, petani A itu terdaftar dalam RDKK. Jadi distributor tidak bermasalah, tim verbal nggak bermasalah, petani dapat pupuk, produsen dibayar produknya. Nah, kalau yang ini tadi, solusi ini tapi tentunya perlu dibicarakan antara distributor, dinas pertanian, pengecer, dan stakeholder yang berkepentingan dalam hal ini. Ini pertimbangan saja ya. Terus terang kalau dalam Pedum saya belum menemukan. Itu, terima kasih. Salam sehat, salam kompak, petaninya harus dapat pupuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.